Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dalam catatan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilujeng Lutfi Rizkona dari LPTK UIN Syekh Ali Hasan At-Dari Padang Sidimpuan. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada mata pelajaran fikih fase B kelas 3 di MI Mambal Ulum Sawahan Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Madrasah Jaya luar biasa. MU Iman takwa berilmu berprestasi. Bisa, yes. Oke, good job. Nah, silakan dilihat teman sampingnya, teman sebangkunya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Oke, berarti semua masuk? Masuk. Oke, nah berarti kelas 3 dalam keadaan sehat semua. Berarti ini semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, nanti tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu untuk membiasakan sholat tarawih dan sholat witir dalam menjalankan amalan ibadah pada bulan Ramadan secara istiqomah. Nah, kira-kira ada yang tahu apa tidak? Nanti hari ini kita belajar tentang apa saja? Sama sholat tarawih dan sholat witir. Oke, nah sholat tarawih dan sholat witir itu adalah salah satu sholat sunnah. Apabila kita mengerjakan sholat sunnah, kita bisa mendapatkan pahala, menjadikan hati kita lebih tenang dan bisa mendekatkan diri kepada Allah, serta dapat menyempurnakan sholat wajib kita. Nah, kira-kira sholat apa sih? Sholat sunnah apa yang hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan? Oke, sholat tarawih, pintar Afan. Lalu, setelah sholat tarawih, itu kan mengerjakan sholat sunnah lagi. Sholat apa namanya? Sholat witir. Nah, sholat witir itu dikerjakan bilangan ganjil atau genap? Bilangan ganjil. Oke, berarti anak-anak kelas 3 sudah memiliki kemampuan dasar mengenai sholat tarawih dan sholat witir. Nah, selanjutnya
nanti Ibu akan menayangkan video mengenai materi sholat tarawih dan sholat witir. Anak-anak silakan menyimak dengan baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, lagi bersama Bu Siti. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai tentang sholat tarawih dan sholat witir. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari saat bulan Ramadan. Hukum melaksanakan sholat tarawih yaitu sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Jumlah rakaat sholat tarawih ada yang mengatakan 8 rakaat, ada yang mengatakan 20 rakaat. Keduanya benar karena kedua pendapat ini sama-sama memiliki dasar yang kuat. 3 rakaat. Kita langsung kita mengerjakan 3 rakaat lalu atau dengan cara berbeda, yaitu dengan cara kita mengerjakan yang 2 rakaat dilakukan lalu kita terakhir mengerjakan yang 1 rakaat. Keutamaan maka tentang melaksanakan sholat witir yaitu salah satunya dikatakan dalam hadis bahwa siapa yang melaksanakan sholat witir maka pahalanya seperti ia mendapatkan sunayah. Maksudnya apa? Tadi dengan yang utamanya adalah unta yang paling mahal dan yang paling baik. Nah, orang yang memiliki unta merah berarti orang yang memiliki kedudukan sosial ataupun kekayaan yang sangat tinggi. Sekian materi sholat tarawih dan witir dari kemudian semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sunnah tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari saat bulan Ramadan. Waktu pengerjaannya yaitu setelah sholat isya sampai sebelum terbit fajar atau sebelum sholat subuh. Nah, jumlah rakaat sholat tarawih yaitu ada yang mengatakan 8 rakaat, ada yang mengatakan 20 rakaat. Lalu untuk hukum melaksanakan sholat sunnah tarawih yaitu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Lalu ketika sampai melaksanakan sholat tarawih, keutamaannya apa? Menjadikan hati lebih tenang. Terus sampai juga memiliki kedudukan yang lebih mulia di sisi Allah. Nah, sholat sunnah tarawih itu kan hanya dilakukan 1 kali selama 1 tahun, hanya pada saat bulan Ramadan. Nah, jadi sangat sayang sekali jika kalian meninggalkan. Nah, ketika sampai setelah melaksanakan sholat sunnah tarawih, terus lalu ditutup oleh dengan sholat sunnah witir. Nah, sholat sunnah witir itu adalah sholat sunnah dengan jumlah rakaat yang ganjil. Sholat sunnah witir itu paling sedikit adalah 1 rakaat dan paling banyak adalah 11 rakaat. Nah, hukum melaksanakannya juga sama seperti sholat tarawih, yaitu hukumnya adalah sunnah muakkad. Nah, sholat sunnah witir itu keutamaannya apa? Yaitu lebih baik dibandingkan dengan unta merah. Unta merah itu adalah unta yang sangat baik dan harganya mahal. Oke. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bu Lutfi dan menyimak video, Bu Lutfi akan membagikan lembar diskusi. Nanti setiap kelompok akan dibagikan satu-satu. Nah, nanti berarti silakan satu kelompok silakan mendiskusikan permasalahan yang ada di lembar kerja ini ya. Nanti setelah sampean berdiskusi dengan teman sekelompoknya, sampean mempresentasikan maju satu-satu setiap kelompok. Paham? Paham, oke. Ini buat kelompok 1, jangan lupa dikasih nama ya. Kelompok 2, jangan lupa kasih nama. Kelompok 3. Oke. Nah, lalu silakan dikeluarkan buku PAI atau buku fikihnya
dan dikeluarkan pensilnya. Silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Nah, nanti jawabannya sesuai apa yang sudah dijelaskan Bu Lutfi, sama misal Taman masih bingung bisa lihat di LKS ya. Sudah? Bisa. Kayak gitu Kak Bapak, terus lanjut nomor 2. Sudah, oke. Sebentar nunggu kelompok lainnya. Nanti kalau sudah semua tinggal presentasi ya. Sholat tarawih tidak harus dilakukan di pintar. Karena apa? Karena sholat tarawih itu tidak hanya dilakukan di Apakah sudah selesai semua untuk diskusinya? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusinya kalian. Dimulai dari kelompok 1. Kelompoknya ini, Salwa, Nabil, Azim, Alvan, sama Nada. Silakan maju ke depan semuanya. Oke, silakan maju ke depan semua. Presentasinya kelompok 1. Oh, Azim. Oke, silakan dibaca. Azim, nomor 1 ya. Soalnya dibaca dulu. Yang keras. Deva sedang melaksanakan sholat tarawih. Namun saat sholat tarawih, Deva belum mengerjakan sholat isya. Bagaimana hukum sholat tarawih Deva? Jadi sholat tarawih Deva tidak sah karena Deva belum mengerjakan sholat isya dahulu. Pak Arya sedang melaksanakan sholat tarawih di rumah karena beliau belum keadaan tidak sehat. Bagaimana hukumannya saat tarawih di rumah? Jadi sholat tarawih di rumah itu tidak apa-apa meskipun tidak dalam keadaan sakit. Jadi sholat Pak Arya sah dan sholat tarawih itu tidak harus dikerjakan di masjid atau musola. Jika Bella ingin mengerjakan sholat witir, namun ia hanya mengerjakannya dengan 1 rakaat. Bagaimana hukum sholat witir yang paling sedikit adalah 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Oke, sudah selesai? Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Silakan maju semua. Nara, silakan dibaca hasil presentasinya nomor 1. Oke, yang keras ya. Sudah? Ya, oke, silakan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2.
Selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Oke, siapa yang akan membacakan? Bima. Oke, silakan dibacakan. Bapak sedang melaksanakan sholat tarawih, namun saat sholat tarawih Bapak belum mengerjakan sholat isya. Bagaimana sholat tarawih Bapak didasar karena harus didahului sholat isya. Pak Arya sedang melaksanakan sholat tarawih di rumah karena beliau dalam keadaan tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok 4. Silakan maju ke depan. Silakan dibacakan nomor 1. Bapak sedang melaksanakan sholat tarawih, namun saat sholat tarawih Bapak belum mengerjakan sholat isya. Bagaimana hukum sholat tarawih Bapak? Jawabannya tidak sah karena jika mengerjakan sholat tarawih harus mengerjakan sholat isya terlebih dahulu. Nomor 2, Pak Arya sedang melaksanakan sholat tarawih di rumah karena beliau dalam keadaan tidak sehat. Bagaimana hukumnya saat sholat tarawih di rumah? Jawabannya boleh, karena sholat tarawih boleh dikerjakan oleh bila. Jawabannya boleh, karena sholat witir bisa dikerjakan dengan 1 rakaat ataupun 11 rakaat. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, tadi hasil diskusinya dari 4 kelompok, dilihat Bu Lutfi, anak-anak sudah cukup memahami tentang sholat tarawih dan sholat witir. Nah, tadi kan ada berapa pertanyaan yang didiskusikan? Ada 3. Oke, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan tentang diskusi pada hari ini? Oke, Mbak Salwa, silakan berdiri. Sholat tarawih harus didahului dengan sholat isya. Sholat tarawih boleh dikerjakan di rumah, tidak harus di musola. Sholat tarawih tidak apa-apa dikerjakan 1 rakaat karena paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Nah, oke. Terima kasih Mbak Salwa. Nah, tadi kan di bahan diskusinya kalian ada tentang bolehkah ketika sholat tarawih kita melaksanakan tapi belum sholat isya? Berarti jawabannya tidak boleh atau tidak sah. Terus selalu ketika kita melaksanakan sholat tarawih di rumah, bagaimana hukumnya? Yaitu hukumnya adalah boleh. Lalu ada seorang anak yang mengerjakan sholat witir hanya 1 rakaat, hukumnya boleh karena sholat witir paling sedikit adalah 1 rakaat. Nah, setelah ini Bu Lutfi akan membagikan tugas mandiri. Nah, jadi dikerjakan sendiri-sendiri. 1 anak mengerjakan 1 lembar ini ya. Silakan disiapkan pensilnya. Jangan lupa diberi nama. Ya, nggak apa-apa. Gimana Bim? Ada yang kesulitan? Sudah dibaca apa belum nomor 1? Oke. Berarti waktu pengerjaan sholat isya kapan? Sholat tarawih kapan ya? Dimulainya sholat tarawih itu? Iya, pintar. Apakah sudah selesai semua tugasnya? Sudah. Oke, sekarang dikumpulkan dari kelompok 1 dulu. Silakan dikumpulkan ke Bu Lutfi. Ini kelompok 3, silakan dikumpulkan. Kelompok 4, silakan dikumpulkan. Ini berarti kita hari ini kan belajar tentang sholat tarawih dan witir. Nah, kesimpulannya pembelajaran hari ini yaitu adalah sholat tarawih dan sholat witir itu adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi sangat sayang sekali jika kalian meninggalkan sholat sunnah tarawih ini.
Karena hukum kedua sholat sunnah ini adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang memiliki pahala yang banyak. Tadi kalau sholat tarawih jumlah rakaatnya ada 8, juga ada yang mengatakan 20. Kalau sholat witir yaitu jumlah rakaatnya ganjil, yaitu paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak adalah 11 rakaat. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat senang. Kenapa kok menyenangkan, Bim? Seru. Oh, bisa diskusi dengan teman-teman. Oke. Nah, nanti untuk minggu depan tugasnya kalian di rumah yaitu membuat cerita tentang pengalaman kalian ketika melaksanakan sholat tarawih saat bulan Ramadan. Nanti dikumpulkan minggu depan ya. Nah, untuk pembelajaran yang selanjutnya kita akan membahas tentang sholat sunnah duha dan sholat sunnah tahajud. Untuk pembelajaran hari ini sudah cukup. Silakan anak-anak untuk membereskan buku dan alat tulisnya. Silakan dimasukkan ke tas untuk persiapan berdoa. Akmal, silakan dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam